Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini Ibu akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Baiklah teman-teman Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan yang semester 3, untuk materi yang kita bahas hari ini adalah mengenai upaya pemberantasan korupsi. Jadi banyak sekali hambatan dalam pemberantasan korupsi, terlebih bila korupsi sudah secara sistemik mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakat di sebuah negara. Beragam cara sudah dicoba, namun prakteknya korupsi tetap subur dan berkembang biak dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kegagalan pemberantasan korupsi di masa lalu tidak boleh menyurutkan keinginan semua pihak untuk memberantas korupsi. Perlu dipahami bahwa tidak ada satu konsep tunggal yang dapat menjawab bagaimana korupsi harus dicegah dan diberantas, dan semua cara, strategi, dan upaya harus dilakukan dalam rangka memberantas korupsi. Jadi teman-teman radiologi semuanya, perlu kita pahami bahwa untuk memberantas korupsi itu tidak hanya satu cara ya, jadi ada banyak sekali cara untuk memberantas korupsi. Apabila kita hanya fokus satu cara saja, pasti niscaya korupsi itu tidak akan hilang. Tetapi memang secara kenyataan korupsi sekarang ini sudah seperti kanker yang mengganas di hampir seluruh negara, tidak hanya di Indonesia. Jadi kita harus bahu-membahu untuk teman-teman semuanya, mahasiswa radiologi juga mahasiswa semuanya, sebagai kaum milenial kita harus memberikan inovasi-inovasi cara-cara yang baru dan juga untuk memberikan upaya-upaya mungkin untuk kita bisa memberikan ke negara kita supaya bagaimana sih korupsi itu bisa diberantas. Jadi bagaimana sih upaya yang tepat untuk memberantas korupsi? Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah untuk menghukum seberat-beratnya bagi pelaku korupsi. Benarkah demikian? Dan juga di Indonesia sendiri sudah banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan, terutama ada juga bidang-bidang hukum yang juga untuk sebagai upaya pemberantasan korupsi. Contohnya, ini ada kepolisian, kemudian kejaksaan, Mahkamah Agung, bahkan di Indonesia juga dibentuk lembaga KPK yang lebih berfokus ke pemberantasan korupsi, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, apa yang terjadi dalam kenyataannya, korupsi tetap tumbuh, berkembang subur, dan berkembang sangat pesat di Indonesia. Dan sedihnya lagi, mereka ini, para badan hukum yang sebenarnya bisa untuk sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi, mereka kerap kali mungkin beberapa oknum aparat tersebut justru menumbuh suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Memang sungguh disayangkan ya, tetapi memang dalam kenyataannya di Indonesia masih terjadi seperti itu. Nah, ini realitanya di Indonesia. Nah, ini contohnya indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 95 sampai tahun 2018. Jadi dari pemerintahannya Bapak Soeharto sampai Bapak Jokowi ketika tahun 2018 sampai tahun. Jadi ketika masa pemerintahan Pak Soeharto itu korupsinya masih minim 19. Kemudian tiba-tiba ketika masa pemerintahan beliau juga naik pesat, cukup pesat sampai 27 indeksnya ini. Kemudian turun lagi sampai masa pada tahun 98 mulai turun. Kemudian ketika masa pemerintahan
Gus Dur ya mulai turun ketika Pak Habibie, kemudian ketika masa pemerintahan Pak Gus Dur itu sangat turun. Jadi dari indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 95 sampai 2018 yang paling minim adalah ketika masa pemerintahan Bapak Gus Dur, yaitu indeksnya 17. Kemudian ketika Ibu Megawati naik lagi 19, kemudian 20 dan naik terus-menerus sampai ke puncaknya ketika Pak Jokowi. Nah, sebenarnya ketika itu KPK itu dibentuk ketika masa pemerintahan Ibu Megawati, tetapi pada kenyataannya korupsi malah semakin berkembang pesat. Nah, itu mungkin yang menjadi PR kita, kenapa sudah dibentuk lembaga tetapi korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Nah, mungkin juga dari meme ini ya, maksudnya nasib koruptor di Indonesia itu mungkin berkebalikan dengan hukum yang ada di Islam. Kalau di Islam itu ketika dihukum berat, itu bisa sampai hukum potong tangan. Nah, itu kan mungkin menjadi sebuah jera bagi masyarakat ya, bagi kita semua umat muslim bahwa melakukan hal berat seperti itu adalah dihukum berat pula. Tetapi kalau di Indonesia bukan hukum potong tangan, tetapi hukum potong tahanan yang tadinya 10 tahun menjadi bisa saja 2 tahun atau lebih sedikit lagi mungkin. Nah, ini adalah beberapa kasus-kasus ya mengenai korupsi di Indonesia dan juga yang berhubungan dengan aparat hukum di Indonesia. Jadi inilah contoh-contohnya yang saya katakan tadi, bahwa aparat yang telah ditunjuk di Indonesia untuk mengupayakan pemberantasan korupsi malah justru ikut menumbuh sebarkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Contohnya ini kasus pada tahun 2013, 4 jenderal polisi menangis terjerat korupsi. Kemudian yang masih baru-baru ini adalah kasusnya Joko Chandra, itu yang cukup besar ya kasusnya, jenderal, polisi, bahkan sampai pengacara, jaksa terseret semua dalam kasus korupsi Joko Chandra. Nah, kemudian selain itu, anggapan bahwa hukuman seberat-beratnya merupakan upaya pemberantasan korupsi, ada juga yang mengatakan bahwa reformasi adalah salah satu cara juga untuk upaya pemberantasan korupsi. Apakah benar demikian? Jadi reformasi apa yang menurut sebagian orang itu sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi, yaitu reformasi pada sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara dan pejabat publik. Pada hal ini bahwa ruang untuk korupsi di Indonesia harus diperkecil dan juga harus adanya transparansi, juga akuntabilitas, serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Dan juga penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan merantas korupsi, contohnya KPK. Dan selain itu harus adanya ruang gerak kebebasan menyatakan pendapat nih. Jadi apa-apa jangan harus dimasukkan ke undang-undang ITE kayak gitu. Kita harus sebenarnya masyarakat ingin adanya reformasi untuk supaya diperbaiki ruang gerak serta kebebasan menyatakan berpendapat untuk masyarakat sivil atau civil society yang harus ditingkatkan. Nah, kemudian berhubungan dengan itu menyatakan pendapat, masalah pers juga mengembangkan pers yang bebas dan independen. Jadi sampai saat ini banyak sekali ya yang pers itu masih sangat susah ruang geraknya untuk meliput atau memberikan informasi-informasi mengenai berita di Indonesia. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana sih konsep pemberantasan korupsi. Jadi sebenarnya tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab
Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara? Dan juga ada yang menyatakan bahwa korupsi itu seperti kanker ganas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seperti kanker yang ganas, yang tadinya jadi tumor, kemudian langsung menyebar menjadi kanker yang ganas, yang sifatnya tidak hanya kronis, tapi juga akut, yang mana menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan-lahan, namun pasti yang nantinya negara itu akan terpuruk karena ekonominya menjadi buruk. Nah, penyakit ini, akibat korupsi ini, menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Dan perlu dipahami semuanya bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa korupsi itu mudah diberantas. Tidak, itu sangat sulit sebenarnya, karena yang pertama adalah kita harus tanamkan kesadaran diri. Nah, itu yang paling sulit bagi kita semua, karena mungkin sifat manusia kan juga pasti berbeda-beda. Jadi sebenarnya semuanya balik lagi ke diri kita masing-masing. Oke, selanjutnya adalah ada yang mengatakan bahwa konsep pemberantasan korupsi itu sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Jadi adanya hubungan strategi atau upaya pemberantasan korupsi tidak hanya memikirkan cara-cara tunggal saja, tetapi kita harus menghubungkan semuanya yang merupakan menjadi dasar strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat, serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Jadi kita melihat karakteristiknya, mereka bekerja sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan organisasinya. Nah, itu nantinya dihubungkan satu sama lain. Nah, kemudian memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang mungkin paling tepat untuk memberantas korupsi. Nah, menurut teman-teman, apakah benarkah demikian? Cara-cara tersebut ya untuk memberantas korupsi, yaitu dengan cara menghubungkan strategi-strategi sesuai dengan karakteristiknya, dan juga memberikan pidana atau hukuman pidana seberat-beratnya kepada para pelaku korupsi. Baiklah, selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan atau kejahatan korupsi. Kalau secara umum ada dua jalur penal dan jalur non-penal. Kalau jalur penal adalah jalur yang menggunakan hukum pidana. Kalau non-penal itu tidak di luar hukum pidana dan dengan hanya menggunakan sarana-sarana yang non-penal. Dan secara umumnya, jalur penal itu menitik beratkan pada sifat represif, yaitu penumpasan, penindasan, atau pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Jadi secara kasarnya ya, tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan yang preventif dalam arti luas. Kenapa? Karena ketika kita memberikan suatu penindasan atau penumpasan, pemberantasan, atau maksudnya hukum pidana, itu pasti akan memberikan pencegahan bagi pelaku-pelaku selanjutnya. Pasti akan memberikan ketakutan untuk melakukan korupsi. Nah, itu mungkin upaya yang dikatakan bahwa secara kasar bisa juga dikatakan preventif. Nah, kemudian untuk sasaran dari jalur non-penal ini sendiri, teman-teman. Kalau untuk sasaran dari jalur non-penal ini adalah biasanya menangani faktor-faktor yang kondusif, yang penyebab terjadinya kejahatan dalam hal korupsi.
biasanya berpusatnya pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik, ekonomi, atau sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh sebarkan kejahatan korupsi. Dengan upaya ini biasanya bisa seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Jadi paham ya perbedaan jalur penal dan non penal. Kalau jalur penal pakai hukum pidana, kalau non penal menggunakan sarana-sarana non penal itu lebih ke preventif. Kalau jalur penal itu ke represif, penindasan atau biasanya kita menggunakan hukum pidana, hukum atau memberi pidana supaya pelaku korupsi itu menderita nestapa. Nah, ini selanjutnya adalah berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Nah, ini ada United Nations Anti-Corruption Toolkit. Nah, ini apa? Yaitu merupakan yang saya jabarkan nanti, yaitu strategi atau upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dan dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan The Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk ini, United Nations Anti-Corruption Toolkit pada tahun 2004. Nah, yang pertama adalah strateginya pembentukan lembaga anti korupsi. Lembaga anti korupsi yaitu membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Contoh yang pertama itu dulu namanya Ombudsman. Nah, Ombudsman itu merupakan lembaga yang didirikan di negara Swedia dulu yang pertama. Di Swedia dengan nama Justice Ombudsmannen. Nah, dulu itu dibentuk pada tahun 1809. Cukup lama ya dibentuk seperti itu. Kemudian peran-perannya itu menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan pegawainya. Gitu. Selain itu juga memberikan edukasi pada pemerintah, masyarakat, dan juga mengembangkan standar perilaku serta code of conduct bagi lembaga pemerintahan maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Ada lagi yaitu mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang baik, jujur, dan efisien dan pegawai pemerintah. Nah, selain di Swedia ini nih, sebenarnya di beberapa negara sudah membentuk lembaga independen ya untuk yang saat ini. Contohnya, beberapa negaranya adalah negara Hong Kong dibentuk lembaga anti korupsi yang bernama Independent Commission Against Corruption atau ICAC. Kemudian di Malaysia ada lembaga The Anti-Corruption Agency ACA, dan juga untuk di negara kita sendiri nih sebenarnya secara khusus dibentuk untuk berantas korupsi. Lembaga itu dinamakan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Baiklah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua, yaitu contohnya ini. Memperbaiki kinerja lembaga peradilan, contohnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kenapa kita harus benar-benar memperbaiki kinerja lembaga peradilan? Karena misalnya pada pengadilan merupakan jantung dari penegakan hukum. Mereka itu harus memiliki sikap imparsial, yaitu tidak memihak, dan juga harus jujur dan juga harus adil. Namun banyak sekali korupsi yang tidak terjerat oleh hukum dikarenakan lembaga peradilan itu sendiri yang cukup buruk dalam menangani kasus-kasus itu. Nah, bila kinerjanya buruk, maka mereka tidak mampu untuk menangani berbagai kasus-kasus kejahatan tersebut. Berarti pengetahuan dan juga keterampilan mereka otomatis harus ditingkatkan.
Dan yang menjadi masalah adalah apabila mereka tidak mau untuk memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan kinerja mereka atau untuk memberantas korupsi. Nah, justru mereka terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Nah, itu bagaimana? Itu akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini, bukan? Dan di mana lagi kita akan mencari peradilan kalau tidak ke lembaga peradilan. Kemudian ada lagi pada tingkat departemen. Kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Nah, kita selama ini ada kesan bahwa lembaga yang ini, Inspektorat Jenderal, sama sekali tidak punya gigi, tidak punya unjuk ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Nah, seharusnya mereka ikut berpartisipasi ya dalam pemberantasan korupsi karena selama ini kita beranggapan mereka tidak pernah muncul, tidak pernah unjuk gigi dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan juga adanya reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik yang merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi. Nah, semakin banyak meja yang harus dilewati biasanya ya untuk mengurus suatu hal, misalnya pengurusan berkas-berkas atau perizinan atau bagaimana, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Kenapa? Karena pasti biasanya dari satu meja adanya kasus suap menyuap, kemudian ke meja lain suap menyuap lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghindari praktek suap menyuap tersebut dalam rangka pelayanan publik, yaitu dengan mengumumkan secara resmi berapa biayanya yang harus dikeluarkan apabila ke sini atau apabila ke tempat lain, apabila mengurus di kantor ini. Nah, seperti itu. Harusnya secara nyata, resmi, biayanya diumumkan. Contohnya, misal mengurus paspor itu biayanya berapa, mengurus izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Itu seharusnya sudah tertera secara transparan, seperti itu. Jadi tidak ada atau intinya meminimalisir adanya suap menyuap. Dan selanjutnya yaitu memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Nah, ini juga cukup kompleks ya, karena sebelum otonomi daerah diberlakukan, biasanya umumnya semua kebijakan diambil oleh pemerintah pusat. Nah, dengan seperti itu, korupsi besar-besaran umumnya terjadi di ibu kota negara, di Jakarta. Karena kan yang semuanya yang mengurus pemerintah pusat. Nah, terpusatnya hanya di ibu kota negara saja, tapi tidak berkembang di berbagai daerah. Gitu. Jadi, ketika sudah adanya otonomi daerah, itu korupsi sudah menyebar nih, tidak hanya di pusat, tetapi di daerah-daerah itu sendiri sudah terjadi korupsi, karena yang mengurus atau yang memberikan kebijakan itu kan sudah daerah masing-masing, jadi besar kemungkinan akan terjadinya korupsi begitu. Dan untuk itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga harusnya perlu diperbaiki dan dipantau dan juga diawasi gitu. Nah, yang terakhir, masyarakat sivil, civil society, termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh parlemen. Jadi tidak diam-diam saja seperti itu. Nah, jadi biasanya dalam berbagai pemberitaan di medsos nih, korupsi juga banyak dilakukan oleh DPR atau DPRD. Nah, biasanya alih-alih ingin menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota departemen atau parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang dibungkus dengan rapi. Nah, kemudian untuk itu kita sebenarnya perlu berhati-hati loh kita sebagai civil society dalam pemilihan
atau mencoblos atau mencontreng pada saat pemilu. Jangan asal pilih, pilihlah kalian memilih wakil-wakil rakyat yang berintegritas dan juga berhati-hati juga ketika DPR atau DPRD mengeluarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Kita harus selalu mengawal dan mengawasi apa saja yang akan dikeluarkan oleh mereka, baik peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Nah, selanjutnya strateginya atau upayanya adalah yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Nah, salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Nah, jadi banyak sekali pejabat yang awalnya mungkin kekayaannya sekian, kemudian setelah sudah menjabat kekayaannya naik drastis. Nah, seperti itu. Kita harusnya mewajibkan pejabat publik itu melaporkan, mengumumkan jumlahnya secara transparan berapa kekayaan mereka sebelum dan sesudah. Jadi nanti masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya jika adanya peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat itu kan menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Kemudian tetapi hal itu tidaklah mudah karena mereka juga punya trik-trik sendiri. Kesulitannya yaitu biasanya mereka yang melakukan korupsi nih dialihkan kepemilikan kekayaannya tidak berdasarkan nama mereka tetapi diberikan kepada nama orang lain, misalnya anggota keluarganya. Jadi tidak menampak nih itunya kekayaannya sesudah menjabat gitu. Itu yang menjadi masalah di Indonesia karena banyak sekali sebenarnya kekayaannya si pejabat A tetapi diatasnamakan keluarganya, anaknya, istrinya, atau ponakannya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu melakukan lelang atau penawaran secara terbuka pada kontrak pekerjaan atau pengadaan barang, baik di pemerintahan pusat, daerah, maupun militer. Nah, ini adalah merupakan salah satu cara ya untuk memperkecil potensi korupsi. Oleh karena itu, masyarakat harusnya diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau atau monitor hasil dari pelelangan atau penawaran itu sendiri. Jadi harus dikembangkan sistem yang mungkin dapat memberikan kemudahan bagi kita semua ya masyarakat untuk ikut memantau atau monitor hal ini. Jadi kita harus sebenarnya harus memonitoring semua lelang dan penawaran kontrak pekerjaan dan lain-lain. Selanjutnya, sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer perlu dikembangkan. Nah, ini juga cukup penting karena di hal ini perekrutan PNS, anggota militer itu sering sekali terjadi kasus korupsi. Ya, jadi harusnya adanya sistem yang transparan untuk merekrut mereka dan harus dikembangkan lagi untuk dalam hal sistem perekrutan seperti pegawai negeri dan anggota militer. Oh ya, tidak hanya korupsi loh biasanya ini. Biasanya ada korupsi, ada juga kolusi, ada juga nepotisme kalau dalam hal poin 3 ini. Nah, selanjutnya sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses oriented dan hasil kerja atau result oriented perlu dikembangkan. Nah, ini juga penting. Jadi biasanya kita harusnya untuk meningkatkan budaya kerja ya dan motivasi bagi para pekerja itu yaitu salah satu caranya itu memberikan insentif jika mereka berprestasi. Hal ini yang merupakan sesuatu yang positif
Jadi karena adanya seperti itu kan bisa membuat para pekerja itu lebih semangat, lebih termotivasi supaya melakukan kerja yang baik, jujur, dan juga maksimal begitu. Jadi selain insentif mungkin adanya pujian dari atasan, kemudian adanya bonus, penghargaan, insentif lainnya yang memacu kinerja mereka. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan prakondisi yang ketat karena berpotensi korupsi sebenarnya, karena salah satu hal ini bisa dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus bagi para pegawai. Untuk yang selanjutnya yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau access to information. Jadi sebuah sistem harus dibangun di mana ketika kepada masyarakat atau termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi jalan hidup mereka sendiri, dan juga hak ini juga dapat ditingkatkan atau dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan gitu. Jadi sebenarnya hak untuk masyarakat untuk diberikan informasi itu sangat penting ya untuk upaya pemberantasan korupsi. Selain itu harusnya pemerintah juga memberikan supaya dapat informasi itu harus memberikan sosialisasi ke masyarakat seperti itu. Misal atau diseminasi berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat atau yang dijalankan. Jadi pemerintah itu harusnya seperti itu, bersosialisasi ke masyarakat. Jadi masyarakat itu bukannya tidak tahu menahu atau acuh tidak acuh. Jadi semuanya harus secara transparan. Kemudian isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat. Nah, contohnya nih ada kampanye, sosialisasi, diseminasi di ruang publik, seminar tentang bahaya korupsi dan sebagainya. Nah, ini sangat penting ya untuk sebenarnya harus dikembangkan supaya tidak menyebabkan isu-isu di masyarakat dan supaya masyarakat juga peduli mengenai bahaya korupsi. Pemerintah harus dan juga tidak hanya pemerintah sih, sebenarnya kita semua harus memberikan seperti ini, kampanye, sosialisasi, diseminasi ruang publik. Nah, begitu. Ya, bisa juga seperti spanduk, poster, nah seperti yang isinya mengajak untuk menolak melakukan korupsi, nah seperti yang dipasang di tempat-tempat umum, di kantor, di sekolah, dan lain-lain. Dan untungnya ya di Indonesia sekarang mata kuliah atau pelajaran pendidikan budaya anti korupsi sudah diberlakukan bahkan dari tingkat sekolah dasar. Nah, itu juga merupakan salah satu cara ya untuk pencegahan korupsi di tingkat masyarakat. Nah, selanjutnya menyediakan sarana yang mudah dan sederhana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Nah, ini juga sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Nah, mekanisme yang harus dikembangkan di masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi. Nah, mekanismenya itu harus dipermudah nih, misal ada nomor telepon, via telepon, surat, telegram, dan mungkin media internet yang lainnya yang merupakan sesuatu teknologi yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk melaporkan apabila adanya kasus korupsi. Kemudian di beberapa negara, misal fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kata fitnah dan pencemaran nama baik dari individu yang dianggap melakukan korupsi tersebut.
Tapi nyatanya di Indonesia tidak seperti itu. Tuntutan balik melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi itu masih banyak ya. Jadi masyarakat masih dihantui dan ketakutan apabila untuk melaporkan kasus korupsi itu. Takutnya dituntut balik, melakukan fitnah dan pencemaran nama baik, malah yang di penjara itu yang melaporkan. Nah, kemudian pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Nah, ini juga sangat benar ya, karena media yang bebas mungkin sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai kampanye mengenai bahaya anti korupsi, media harus memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atau perilaku pejabat publik. Jadi pemerintah yang terpilih yang secara demokratis ini dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang korupsi apabila misal kekuasaannya itu tidak diawasi ketat oleh masyarakatnya itu sendiri. Jadi harus diawasi juga oleh pers yang bebas supaya pejabat itu tetap melakukan pemerintahannya dengan secara baik dan jujur. Selanjutnya adalah lembaga swadaya masyarakat atau NGOs baik tingkat lokal atau internasional. Nah, ini juga sangat penting nih untuk sebagai upaya pemberantasan korupsi karena mereka merupakan bagian dari civil society yang mungkin keberadaannya kita tidak dapat meremehkan begitu saja karena sejak era reformasi LSM banyak bergerak di bidang-bidang upaya anti korupsi. Nah, ini sama nih seperti pers yang bebas. Jadi LSM itu harus mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan kepada pejabat-pejabat publik. Jadi ini merupakan salah satu garda terdepan ya untuk mengawasi segala perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan juga lembaga peradilan gitu. Selanjutnya yaitu menggunakan atau mengoperasikan perangkat electronic surveillance. Nah, dengan menggunakan electronic surveillance merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan merantas korupsi. Nah, electronic surveillance itu apa? Merupakan perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu yang biasanya di tempat-tempat umum. Atau misalnya ada audio mikrofon atau CCTV ya, kamera video atau mungkin data interception dalam kasus atau di tempat di mana yang banyak digunakan telepon genggam dan email atau surat elektronik. Nah, namun di beberapa negara nih penggunaan electronic surveillance udah disetujui oleh masyarakatnya. Karena biasanya masyarakat tidak menginginkan pemerintah mata-matai segenap aktivitas mereka dan gerak langkah yang mereka lakukan sehingga untuk memasang electronic surveillance itu harus diberlakukan persetujuan dulu oleh masyarakat, nah seperti itu. Namun di berbagai negara ya, misal negara yang otoriter justru akan menggunakan data yang terekam dalam electronic surveillance ini untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya. Nah, itu ya seperti itu. Karena ini di negara demokratis, jadi semuanya harus persetujuan masyarakat supaya tidak dianggap dimata-matai oleh pemerintah atau tidak dianggap sebagai melanggar hak asasi manusia terhadap hak dalam privasi. Oke, selanjutnya yaitu pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi undang-undang pemberantasan tindak korupsi, maksud saya tindak pidana korupsi aja sebenarnya kurang cukup ya. Jadi harus dikembangkan lagi instrumen-instrumen hukum lain, contohnya
Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Juga ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ini sangat penting ya. Dan juga undang-undang yang mengatur pers yang bebas, mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi, dan penggunaan electronic surveillance supaya tidak melanggar privasi seseorang. Yang perlu dikembangkan lagi adalah aturan mengenai hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya. Dan juga pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bila mana perlu diamandemenkan atau sebaiknya dihapuskan. Kemudian instrumen kode etik atau kode of conduct yang ditunjukkan untuk semua pejabat publik baik eksekutif, legislatif maupun kode of conduct bagi aparat lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima ya, monitoring dan evaluasi. Jadi dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Jadi dengan menggunakan monitoring dan evaluasi. Jadi untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya nanti dilanjutkan. Dan untuk yang gagal, harus dievaluasi, harus dicari penyebabnya apa yang menyebabkan strategi atau upaya tersebut menjadi gagal. Seperti itu. Selanjutnya itu ini nih ada pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dan dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara strategi upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Jadi dalam memutuskan upaya apa saja itu kita juga harus berkaca dari pengalaman negara-negara lain yang sudah melakukan semisal upaya A, upaya B, nah seperti itu coba dilihat pada hasilnya di negara tersebut apakah berhasil atau tidak. Nah, apabila yang berhasil kita harus mencoba dikaji lagi apakah apabila dilakukan di Indonesia itu juga akan menimbulkan keberhasilan juga atau bagaimana gitu. Seperti itu. Jadi mengingat adanya banyak strategi ya dan cara atau upaya yang digunakan, jadi kita juga harus berkaca dari negara-negara lain yang sudah sukses ataupun gagal dalam upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada kerjasama internasional. Oke, jadi kerjasama internasional itu melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan international NGOs. Nah, misal contohnya yaitu di tingkat internasional ada Transparency International atau TI. TI ini membuat program National Integrity System. Ya, kemudian ada OECD membuat program yang bernama The Ethics Infrastructure dan juga adanya World Bank membuat program A Framework for Integrity. Nah, itu adalah beberapa kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai upaya pemberantasan korupsi. Semoga bisa menambah pengetahuan atau informasi bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.